Hey ho Pop Gengs. Sepertinya bulan September udah jadi langganan nih untuk beragam kejadian besar di Indonesia. Utamanya kalau kita bicara seputar kasus korupsi. Pada 2019 lalu, gonjang-ganjing Undang-Undang KPK direvisi. Lalu di tahun 2021, sebanyak 57 pegawai KPK dipecat karena alasan TWK. Dan sekarang di tahun 2022 banyak nih koruptor yang bebas bersyarat. Bebasnya koruptor ini nih yang bikin masyarakat jadi gerah gila. Besar atau kecil kesalahan saya nanti, saya tetap merasa bersalah yang mulia. Contohnya, bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari. Koruptor yang pernah jadi perhatian di Indonesia karena dianggap cantik ini juga ikut bebas. Pada 2020 kemarin, jaksa Pinangki dengan jelas melakukan 2 tindak pidana, yakni menerima suap sebesar 7,4 miliar rupiah dari Joko Chandra, serta melakukan pencucian uang mencapai 5,5 miliar rupiah. Nah, pada tahun 2021 jaksa Pinangki itu dituntut 10 tahun penjara, tapi vonis yang jatuh cuma 4 tahun penjara. Alasan hakim ya itu aja, jaksa Pinangki adalah seorang ibu dan punya balita. Parahnya lagi, hukuman ini cuma dijalanin 1 tahun 1 bulan karena bebas bersyarat beberapa waktu kemarin dan diganti cuman wajib lapor. Oh iya, kasus Pinangki ini nih yang juga buat komedian Ernest Prakarsa nge-tweet kalau iklim buat koruptor di Indonesia emang bersahabat. Besar atau kecil kesalahan saya nanti, saya tetap merasa bersalah yang. Selanjutnya datang dari Ratu Atut Kosia yang merupakan mantan gubernur Banten. Kasus korupsi dari Ratu Atut ini mencuat pada 2013 kemarin. Setidaknya ada 2 kasus korupsi yang terungkap, yaitu pengadaan alat kesehatan puskesmas dan juga sengketa pilkada Kabupaten Lebak. Total kerugian negara pada saat itu menembus angka lebih dari 79 miliar rupiah. Nah, karena kasus ini, dia harus menerima ancaman hingga 15 tahun penjara. Sayangnya, vonis yang jatuh cuma 9 tahun 6 bulan penjara. Oh iya, Bu Ratu ini pernah melakukan kasasi tapi malah memperberat hukumannya dan ditambah 4 tahun penjara jadi total 13 tahun. Atau harusnya sampai 2026 mendatang. Namun bulan ini Ratu Atut bisa menghirup udara segar loh karena bebas bersyarat. Dia cuma wajib lapor dan dilarang keluar negeri hingga tahun 2026 mendatang. Masih dari kalangan gubernur, sekarang kita pindah ke sosok Zumi Zola. Mantan gubernur dari Jambi ini 2 kali viral. Pertama, masih kabar baik karena dianggap ganteng sama netizen. Tapi yang kedua langsung kabar buruk karena kasus korupsi, karena kejadian suap proyek di Jambi hingga angka 40 miliar rupiah. Makanya pada tahun 2018, KPK melakukan penangkapan pada dirinya. Saat kasus bergulir dan dia terbukti bersalah, Zumi Zola pun sempat dituntut 8 tahun penjara yang kemudian saat divonis dikurangin menjadi 7 tahun penjara. Vonis yang jatuh pada 6 Desember 2018 ini seharusnya dijalani sampai akhir tahun 2025. Nah, baru 4 tahun mendekam, pria ini udah keluar karena bebas bersyarat seperti koruptor-koruptor lainnya. Khusus saya memohon kepada majelis hakim yang mulia agar menjadikan hukuman seringan-ringannya kepada saya. Pindah lagi ke mantan Menteri Agama di masa Pak SBY, yaitu Surya Dharma Ali. Pada tahun 2014, pria yang satu ini berhasil membuat satu Indonesia geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, dia dan kelompoknya terbukti melakukan korupsi dana ibadah haji tahun 2012 hingga 2013. Tidak tanggung-tanggung, kerugian yang didapatkan negara mencapai 27 miliar rupiah. Nah, dari kasus ini, awalnya Surya Dharma Ali dituntut 11 tahun penjara. Namun vonis yang jatuh pada 2016 cuma 6 tahun penjara. Ia karena tidak terima, dia pun melakukan banding. Tapi naas, vonisnya ditambah 4 tahun jadi 10 tahun penjara, yang harusnya nih sampai 2026 mendatang. Sayangnya, vonis ini cuma dijalani selama 6 tahun karena bebas bersyarat di bulan ini.
Lalu ada lagi Patrialis Akbar. Sosok yang satu ini juga jadi perbincangan karena berani korupsi, padahal menduduki hakim Mahkamah Konstitusi. Kasus Patrialis Akbar mencuat pada 2017 kemarin. Dia terbukti melakukan persekongkolan dalam kasus kuota impor daging sapi. Akibat kasus tersebut, dia harus menerima tuntutan yang cukup berat yaitu 12,5 tahun penjara. Sayangnya, vonis yang dijatuhkan pada tahun yang sama cuma 8 tahun penjara, bahkan dikorting lagi nih, jadi 7 tahun di tingkat MA. Ia harusnya dipenjara sampai tahun 2025 mendatang. Sialnya, perjalanan Patrialis Akbar di penjara tidak lama karena cuma dijeruji besi 5 tahun dan bebas di tahun 2022 sekarang. Pengganti hukumannya cukup mudah karena cuma butuh ikut bimbingan dari lapas di luar penjara. Bah, ini sih udah kayak ketemu guru BP doang ya. Supaya rakyat Indonesia mengetahui bahwa saya ini tidak makan uang negara. Saya tidak makan uang fakir miskin, tidak makan uang bansos, dan tidak makan uang rakyat. Berikutnya ada mantan bupati dari Subang, Jawa Barat yaitu Ojang Sohandi yang bikin keki. Entah kenapa sih, koruptor di Indonesia kalau ada media malah senyum-senyum ya. Saat menjabat sebagai bupati, Ojang ini terbukti melakukan 3 jenis tindakan korupsi, mulai dari suap, gratifikasi, hingga pencucian uang. Makanya saat persidangan, pria ini dituntut hingga 9 tahun penjara, namun vonis yang dijatuhkan cuma 8 tahun penjara pada tahun 2017. Nah, harusnya hukuman ini dirasakan nih hingga 2025. Tapi, apa boleh dikata? Ojang katanya berkelakuan baik saat di penjara, jadi bebas bersyarat di bulan September 2022 sekarang. Masih dari kalangan bupati nih, ada lagi Irfan Rifano Muhtar, yang merupakan mantan Bupati Cianjur dengan masa jabatan 2016 hingga 2021. Saat menjabat, Irfan ketiban sial karena di tahun kedua jabatannya langsung kena sliding kasus korupsi, yaitu kasus dana alokasi khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Total kerugian yang didapatkan negara cukup ngeri, yaitu 6,9 miliar rupiah. Nah, karena kasus tersebut, Irfan itu sempat dituntut 8 tahun penjara. Sayangnya, vonis yang jatuh cuma 5 tahun penjara pada tahun 2018. Dan seharusnya dinikmati sampai tahun depan nih, tahun 2023. Sayang seribu sayang, Irfan Rifano itu masuk sebagai salah satu koruptor yang bebas bersyarat juga. Bupati lagi yang bakal kita bahas sekarang dan kita pindah ke Supendi. Mantan Bupati Indramayu ini juga tidak lama merasakan penjara. Dari persidangan yang dilakukan, Supendi ini terbukti bersalah dalam kasus jual beli proyek di lingkup daerah Indramayu. Saat kasus ini bergulir, dia dituntut 6 tahun penjara, namun vonis yang jatuh cuma 4,5 tahun. Gawat lagi ini, belum lama masuk di tahun 2020 kemarin. Di tahun 2022 sekarang, mantan bupati ini malah bisa melenggang bebas dengan status bebas bersyarat. Sekarang ada lagi nih sosok Mirawati Basri yang jadi koruptor akibat kasus kuota impor bawang putih. Wanita yang satu ini terbukti menjadi perantara suap anggota DPR dalam penentuan kuota impor bawang. Dia terbukti turut serta dalam menerima suap dengan total mencapai 2 miliar rupiah. Nah, karena kasus ini, Mirawati Basri sempat dituntut 7 tahun penjara. Namun vonis yang dijatuhkan cuma 5 tahun penjara. Vonis yang jatuh pada tahun 2020 ini harusnya dinikmati sampai 2025 mendatang. Tapi sayang, seribu sayang, ibu ini tuh langsung melenggang bebas di tahun 2022. Karena status bebas bersyarat. Ya entah kenapa, si Mirawati ini bisa bebas bersyarat. Padahal saat di penjara, dia pernah bohong loh untuk perawatan wajah. Berikutnya ada Desi Aryani yang merupakan salah satu orang penting di PT Waskita Karya yang sudah sering menjalankan proyek pemerintah. Dari kasusnya, si ibu ini tuh terbukti membuat kontraktor fiktif dalam proyek yang dilakukan Waskita.
Tidak tanggung-tanggung, untung yang dia dapatkan mencapai 3,5 miliar rupiah. Akibat perbuatan tersebut, si ibu kemudian divonis 4 tahun penjara dari tahun 2020. Tapi baru setengah jalan udah bebas aja karena masuk kategori bebas bersyarat. Aduh, capek juga sih kalau koruptor dibebasin bersyarat gini, padahal udah rugiin banyak orang ya. Ya entah deh gimana pemberantasan korupsi bisa lancar kalau masa hukuman dipangkas melulu. Saking kontroversialnya kasus bebas bersyarat ini, Denny Siregar yang biasanya bikin gedek netizen sekarang tumben-tumbenan bikin tweet yang berbeda dari biasanya.